Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku bajing loncat di Jalan Lintas Medan Belawan. Rayakan HUT Kemerdekaan RI, warga binaan Rutan kelas 1 Medan ikut lomba memasak nasi tumpeng. Sudah merdeka 79 tahun, warga di Desa Lauri, Kecamatan Sogai Adu, Kabupaten Nias belum juga menikmati aliran listrik. Beragam cara bisa dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan pria rumah tahanan kelas 1 Medan mengikuti lomba memasak nasi tumpeng. Sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Pria Rutan kelas 1 Medan mengikuti lomba memasak nasi tumpeng melawan emak-emak para pegawai Rutan kelas 1 Medan. Lomba memasak ini merupakan bagian dari gelaran lomba untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Mengenakan busana layaknya Ceh Kawakan, para warga binaan ini tak mau kalah dalam hal memasak nasi tumpeng. Tak tanggung-tanggung, juri yang dihadirkan pun merupakan chef profesional dari salah satu hotel bintang 5. Penilaian juri diutamakan dari segi rasa dan kebersihan pengolahan. Untuk panitia acara yang membuat lomba ini sangat baik ya untuk kegiatan-kegiatan tahunan seperti 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan saya lihat peserta-peserta di sini sangat antusias untuk mengikuti acara-acara ini. Kriteria untuk menangnya apa aja, Pak? Poin-poinnya di situ kita ada rasa, penampilan dan kebersihan. Jadi sejauh yang Abang lihat tadi gimana Bang? Antusias dan seperti apa yang mereka sudah lakukan? Sepertinya mereka termasuk expert ya di dunia masak. Rata-rata bisa masak semua. Hebat-hebat lah semua pesertanya. Perlombaan masak nasi tumpeng ini baru pertama kali dilakukan. Selain untuk menjalin hubungan baik antara warga binaan dengan pegawai rutan, lomba ini juga menguji keterampilan dalam menyajikan makanan enak oleh warga binaan. Ini lomba memasak dan menghias tumpeng diikuti oleh 2 tim dari warga binaan pemasyarakatan, 2 tim dari Dharma Wanita, dan 1 tim dari pegawai. Nah, kenapa warga binaan? Iya, jadi kita ingin melihat potensi mereka dalam memasak. Selain itu juga untuk kebersamaan dan silaturahmi satu sama lain agar tetap terjaga. Nah, setelah Ibu melihat tadi, gimana Bu? Perasaan saya luar biasa ya, jadi kita melihat bahwa ternyata warga binaan kita juga punya potensi yang lebih dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu berkarya dan mampu menghasilkan karya yang terbaik yang bisa mereka lakukan dan bisa bersaing dengan ibu-ibu dan wanita dan para pegawai. Baru pertama kali Pak? Nah, mengikuti lomba ini gimana rasanya? Gembira lah Pak. Kenapa gitu? Ya karena kami di rutan dididik untuk supaya keluar nanti bebas, bisa menjadi yang lebih terbaik Pak. Mantau bisa buat apa kami kan, entah kapin, entah apa kan Pak. Mempunyai keahlian memasak ternyata menjadi salah satu keinginan warga binaan agar setelah bebas nanti dapat merintis usaha berbasis kuliner dari keahlian memasak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Indonesia sudah 79 tahun merdeka, namun ratusan warga Desa Lauri, Kecamatan Sogai Adu, Kabupaten Nias masih tidak tersentuh dari jangkauan listrik. Tahun ini, warga tidak merayakan ulang tahun kemerdekaan RI dengan tidak menaikkan bendera merah putih karena merasa dianaktirikan oleh negara. Perayaan kemerdekaan nyaris tak terasa di Desa Lauri, Kecamatan Sagai Adu, Kabupaten Nias. Tak ada pernak-pernik merah putih yang identik dengan perayaan 17 Agustusan.
Bagaimana tidak, desa ini adalah salah satu dari banyak desa di Kepulauan Nias yang melewati gelapnya malam dengan keheningan tanpa cahaya lampu. Bagi warga, malam hari adalah waktu mengandalkan gemintang untuk menjadi pelita sambil menantikan bias mentari di pagi hari. Ketiadaan listrik menjadikan sarana hiburan dan perangkat elektronik menjadi produk yang langka bagi warga. Jangankan untuk televisi di malam hari, warga dan para pelajar khususnya hanya bisa bergantung pada lampu teplok berbahan bakar minyak. Sementara di siang hari mereka harus membantu orang tua mencari nafkah di persawahan selepas pulang sekolah. Bayangan akan mewahnya bisa menikmati listrik setelah puluhan tahun merdeka sudah pernah disampaikan kepada PLN UP3 Area Nias. Namun permohonan warga itu belum juga direspon hingga kini. Bergantung pada pilihan genset bukanlah pilihan terbaik bila dikaitkan dengan perekonomian warga setempat. Di hari kemerdekaan ini, warga desa Lauri memilih tidak membentangkan merah putih kebanggaan bangsa ini. Sikap ini adalah buntut kekecewaan bertahun-tahun karena hidup dalam serba keterbatasan terhadap fasilitas yang layak. Menikmati lampu listrik menjadi salah satu hal mewah sekaligus langka bagi mereka. Untuk permohonan listrik ini, arus listrik ini adalah sudah kami sampaikan proposal dan sudah mengingatkan setiap saat PLN supaya sesegera mungkin dibangun jaringan listrik di daerah Desa Lauri sehingga masyarakat sekitaran di sini bisa menikmati dan merasa merdeka dengan adanya listrik di dua jalan kabupaten yang sudah di SK-kan jalannya. Jumlah kakaknya ada kurang lebih 200 kakak. Jadi namun hal ini khususnya di dusun 4 dan 2 dan juga dusun 3 yang belum ada arus listrik dan sebagian dusun 1 karena dusun 1 itu jalan nasional. Jadi kalau anak-anak sekolah khususnya mereka berupaya memakai kalau di malam hari ketika belajar berupaya mereka memakai lampu minyak. Walaupun ada asapnya agak terganggu, namun dengan upaya anak sekolah untuk menunggu kesabaran ya. Menurut aparatur desa, pihaknya sudah mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik melalui program listrik masuk desa di PLN UP3 Area Nias. Permohonan ini bahkan disokong dengan menyerahkan surat hibah tanah yang akan dilalui tiang listrik pada tahun 2021 lalu. Namun realisasinya nol. PLN UP3 Area Nias pun berkilah. Proses pembangunan jaringan listrik dilakukan bertahap. PLN tidak bisa berjanji kapan realisasi pemasangan listrik di Desa Lauri meski ada protes sekalipun. Saya coba telusuri dulu lebih jauh ya, seperti apa. Karena sebenarnya pada prinsipnya begini Bang, setiap usulan yang masuk ke kami, ya, setiap usulan untuk listrik desa yang masuk kami pasti akan kami survei, ya. Jadi nanti hasil surveinya itu akan kami kirimkan ke unit PLN yang khusus menangani terkait dengan list des itu yang sekarang ada di Medan, namanya PLN UP2K, ya. Jadi terkait dengan Lauri ini coba kami lakukan koordinasi dulu seperti apa, ya, dengan UP2K statusnya seperti apa dan rencananya bagaimana. Akankah tahun depan Merah Putih bakal berkibar di desa ini sebagai wujud kemerdekaan warga karena sudah bisa menikmati aliran listrik? Kita lihat setahun lagi. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Wisata pemandian air panas sudah sering terdengar, bukan? Namun bagaimana dengan pemandian air soda? Nah, Anda bisa menemukan tempat wisata itu di Tapanuli Utara. Bahkan, konon katanya pemandian air soda hanya ada 2 di dunia. Apakah rasanya juga seperti soda yang sering kita minum? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu dari 2 pemandian air soda yang ada di dunia. Anda bisa jumpai di Tanah Batak, tepatnya di Desa Parbubu, Tarutung, Tapanuli Utara. Cukup membayar Rp5.000, Anda bisa sepuasnya berenang dan berendam di kolam air soda. Namun ingat untuk mematuhi sejumlah aturan, mulai dari menggunakan pakaian renang, tidak melompat ke kolam, hingga menjaga ucapan. Aturan itu dibuat bukan tanpa sebab.
Pemilik air soda, Dona Siburian, mengatakan tempat ini dulu dianggap angker, sehingga tak banyak warga yang mau berendam di sini. Kalau dulu saking angkernya, ya nggak ada yang berani mandi. Jadi setelah dulu itu mertua saya, banyak dulu dibuat di sini apa sesajen gimana supaya penghuninya bisa merestui ini untuk dikelola. Tapi setelah keimanan kekristenan semakin hidup di daerah khususnya Tapanuli Utara, ya mitos atau cerita tentang air soda ini dibilang seram, dibilang angker, ya perlahan-lahan sepertinya habis gitu. Generasi keempat dari marga Raja Firman Lumban Tobing ini mengatakan air soda dibuka oleh neneknya pada tahun 1973. Dengan latar belakang seorang perawat kala itu, nenek dari Dona Siburian melihat air soda memiliki banyak khasiat. Hal itu dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini. Tapi kalau orang Tarutung yang udah ngerti ini obat, itu yang sering datang ya. Contohnya asam urat, pengapuran. Kalau kita mandi untuk kulit, khasiatnya emang dibilang untuk tulang, ya memang nyata untuk tulang. Kalau kita minum memang kita rasakan ada enaknya. Contohnya kita pegel-pegel gitu, kita minum, itu kita sendirilah yang membuktikan. Nggak usah orang lain, karena memang kita yang merasakan gitu. Dulunya air soda disebut sebagai air rara atau air merah. Sebab saat berendam dengan memakai kaos putih akan berubah warna menjadi kemerahan. Asal gelembung atau buih yang keluar dari dasar kolam belum terjawab hingga kini. Pemiliknya mengatakan ada beberapa peneliti datang tetapi hasilnya belum dipublikasikan. Ia berharap ada campur tangan pemerintah karena sejauh ini kolam air soda hanya dikelola keluarga. Buat kami pemilik air soda, harapan kita itu maunya ada campur tangan dari pemerintah untuk pengelolaan yang lebih bagus lagi, biar layak disebut jadi wisata, itu aja. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan. Hari ini saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.